dominated him like that, and no one has made a better case at being the top contender in the lightweight division. Obviously, this is a stacked division. You have Conor McGregor, who's about to fight Dustin Poirier. Yeah. You have Justin Gaethje. You have Khabib Nurmagomedov. We're not really sure whether or not he's actually retired. But my friend, you are at the top of the heap. You are right in with those people, with those fighters right now. Selamat datang di Fight Recap dari para fighter. UFC 256 berhasil digelar pada tanggal 13 Desember kemarin, di mana laga pada main event mempertemukan Deiveson Figueiredo melawan Brandon Moreno. Namun di pembahasan kali ini, gua mau membahas pertandingan di co-main event antara Tony El Cucuy Ferguson melawan Charles Do Bronx Oliveira. Ya, pembahasan main eventnya gua buat di video terpisah ya. Tony Ferguson kembali bertarung dan mencoba untuk melawan Charles Oliveira di UFC 256. Oliveira bukanlah petarung baru di UFC. Dia bergabung di UFC sejak 2010. Dan setelah kekalahannya melawan Paul Felder di tahun 2017, Oliveira berubah menjadi petarung yang tak terkalahkan di 7 pertarungan terakhirnya. Dan tentu ini menjadi peringatan bagi Tony. Apakah ia bisa kembali pulih dari kekalahannya melawan Gaethje? Sebelum pertandingan pun, banyak drama yang terjadi di luar oktagon. Mulai dari postingan Instagram dari Tony yang mengancam tidak akan bertanding apabila Oliveira mengalami kelebihan berat badan. Dan yang paling terbaru adalah pelatih Oliveira yang tidak bisa mendampinginya karena positif COVID-19. Dan tentu ini akan berdampak pada penampilan Oliveira nantinya. Di co-main event UFC 256, pertandingannya ditunggu-tunggu di mana Tony Ferguson melawan Charles Oliveira. Dan seperti pembahasan tentang prediksi pertandingan antara keduanya, Charles Oliveira benar-benar bertanding layaknya sang juara. Di ronde pertama, Oliveira begitu mendominasi. Bahkan saat detik terakhir ronde pertama, Oliveira sukses melakukan percobaan armbar yang hampir saja menyelesaikan pertandingan itu. Andai saja bel tidak menyelamatkan Tony. Di ronde kedua, gua sempat bertanya-tanya, bagaimana dengan lengan Tony yang mengalami kerusakan tadi? Namun itulah Tony yang memang mempunyai fisik yang unik. Tony pun mencoba untuk menekan di ronde kedua. Namun, gua benar-benar salut dengan Oliveira di malam itu. Ia menunjukkan kelasnya sebagai penyandang sabuk hitam dan 3 Brazilian Jiu-Jitsu, di mana dominasinya di ground benar-benar sangat berbahaya. Kalau saja bukan Tony yang dilawannya, mungkin sudah selesai pertandingan ini di ronde pertama tadi. Dan gua rasa ia juga pantas kalau dihadapkan dengan Khabib Nurmagomedov. Pertengahan ronde kedua, pertandingan sempat dihentikan wasit saat Tony melakukan upkick ke wajah Oliveira. Namun ketika pertandingan dilanjutkan, lagi-lagi Oliveira tidak menyisakan sedikit pun kesempatan untuk percobaan takedown. Memasuki ronde ketiga pun, Oliveira masih mendominasi. Cara satu-satunya Tony untuk memenangkan pertandingan ini yaitu segera menyelesaikannya dengan KO. Namun, pertandingan ini harus berakhir di penilaian juri. Charles Oliveira sukses memenangkan pertarungan ini melalui unanimous decision setelah ketiga juri sama-sama memberikan nilai 30-26 untuknya. Melihat performa yang luar biasa dari Charles Oliveira, gua rasa dia nanti akan menjadi penantang serius dalam perebutan gelar di kelas lightweight. Mengingat setelah pensiunnya Khabib, satu-satunya fighter yang memiliki rekor submission yang mengerikan adalah Oliveira. Dan pertandingan tadi malam, saya akan menjadi ajang pembuktian betapa berbahayanya ia di ground game. Oliveira direncanakan akan bertarung memperebutkan sabuk juara melawan pemenang antara Conor McGregor versus Dustin Poirier yang akan berlaga di UFC 257 mendatang.
akan semakin menarik persaingan di divisi paling mengerikan ini ya. Itu dia pembahasan tentang fight recap UFC 256 antara Tony Ferguson versus Charles Oliveira. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Salam para fighter.